unique selling point dari Bojonegoro yang ternyata itu levelnya nasional begitu. Jadi pertama kita temukan dari teman-teman Geladak Balong bahwa fakta berkaitan dengan geopark, Bojonegoro adalah kabupaten di mana di sini untuk ukuran Indonesia tempat satu-satunya ditemukannya fosil paus purba, dan itu adalah temuan yang kelima di dunia. Kita punya banyak fosil moluska, kita juga punya banyak fosil-fosil yang itu sangat menarik. Contohnya misalnya fosil daun jati. Fosil daun jati itu melawan fakta bahwa selama ini kita mempercayai jati itu dibawa ke Bojonegoro oleh Belanda melalui kultur stelsel. Ternyata teman-teman berhasil menemukan fosil daun jati, dan itu adalah sebuah temuan yang sangat menarik karena mengingat tadi fakta sejarahnya tidak sejalan dengan itu. Kita juga punya kerang raksasa yang sangat baik kondisinya, utuh. Selain fakta yang lain bahwa Bojonegoro adalah penghasil 25% cadangan minyak nasional. Artinya kemudian setiap liter bensin yang dipakai oleh seluruh orang di Indonesia, seperempatnya berasal dari Bojonegoro. Jadi harusnya orang masuk nih ke Bojonegoro selama mereka masih menggunakan bensin, menggunakan solar. Mereka harusnya datang ke Bojonegoro, punya alasan untuk datang ke Bojonegoro. Selain itu juga kemudian ada struktur anti clean Kawengan yang sangat besar. Di depan Bapak Ibu ini adalah maket lokasi Kecamatan Kedewan. Cuma ini diambil tengahnya di lokasi pertambangan Wonocolo di sekitar sini. Ini luasnya 10 hektar. Bisa dibayangkan di lokasi ini luasnya sekitar 10 kali lapangan sepak bola. Jadi di lokasi sini ini totalnya ada 730 titik sumur di lokasi sini, dan kalau peninggalan Belanda ada 225 sumur. Jadi lokasi sini ditemukan oleh Belanda pertama tahun 1858 dan mulai dieksplorasi mulai tahun 1893 sampai tahun 1936. Jadi Belanda di sini sampai tahun 1936, dan setelah kemerdekaan sumur-sumur yang ada di lokasi Wonocolo sini digali oleh masyarakat setempat, yang kemudian itu bukan hanya mewakili tentang kekayaan kandungan minyak di Bojonegoro, tapi juga berbicara tentang sejarah panjang eksplorasi dan eksploitasi migas. Berasnya sudah saya jual untuk melengkapi persyaratan di waktu taksir. Setan mana yang merasukimu, Wek? Sampai-sampai kamu berbuat sejauh itu. Itu karena aku sudah bosan, Kang, hidup di kesenian. Selain itu juga Bapak Ibu, kita menemukan pada poin warisan budaya tak benda, kita salah satu kabupaten yang paling aktif mendaftarkan warisan budaya tak bendanya ke kementerian, karena memang kita punya banyak. Satu contoh misalnya kita yang sudah diakui itu adalah Sandur. Sandur ini ternyata adalah, kita temukan kemarin, kemungkinan ini adalah satu-satunya pertunjukan tradisional dengan iringan akapela, dengan iringan paduan suara, dibanding dengan ludruk, ketoprak, dan yang lain yang tidak menggunakan itu. Kita
kemungkinan sandur kita adalah satu-satunya kesenian tradisional yang menggunakan hal tersebut. Kemudian fakta bahwa di Bojonegoro ketika anak-anak muda di kota lain itu sudah meninggalkan kesenian tradisional, meninggalkan sebagian dari budayanya, di Bojonegoro anak-anak muda masih sangat meminati menjadi pelaku sandur. Ini terbukti dari keterangan si Oki kemarin. Kita punya setidaknya 80-100 orang yang didominasi oleh anak-anak muda yang menjadi pelaku sandur. Dan dari sejarahnya kemudian bahwa sandur itu terafiliasi dengan dengan pertunjukan wayang di Persia begitu, yang artinya kemudian bisa jadi ini adalah pertunjukan tradisional yang tertua berkaitan dengan era Islam di Jawa. Selain itu kita juga punya banyak lagi yang baik yang sudah masuk warisan budaya tak benda atau sedang dipropose untuk menjadi warisan budaya tak benda seperti Ledre, Samin, kemudian Oklik, wayang Tengul dan sebagainya. Kita punya banyak. Selain itu juga fakta mengejutkan datang dari teman-teman Babu. BUMDes di Babu itu sering kali lebih dari 500 orang sudah datang dari seluruh Indonesia, dari perwakilan berbagai instansi untuk belajar tentang manajemen badan usaha milik desa, BUMDesa di Babu. Kenapa? Karena faktanya kemudian Babu adalah BUMDes dengan pertumbuhan tercepat pada 4 tahun pertamanya. Jadi valuasinya itu 25% per tahun, yang itu sudah diakui di setidaknya di Jawa Timur. Hadirmu tanpa syarat dan basa-basi, ku terima. Ambil biji kopi ya, kopi ya. Terus mau ambil nggak dapat hasil uang. Oh, nggak dikasih uang, terus marah kamu ya? Oh, kerja capek, capek kerja, nggak dapat uang. Wah, marah-marah diceritain ini. Kita patut berbangga bahwa kita punya teman-teman yang di Aktore Media Art, si Takim, yang kemudian itu sudah 16 tahun menggunakan instrumen kesenian pertunjukan, lebih tepatnya pantomim, untuk memberdayakan teman-teman bisu. Teman-teman bisu, mereka bergerak pada isu inklusif. Ini sudah bukan lagi wacana, tapi mereka sudah berjalan. Sehingga kemudian kalau kita merujuk pada prinsip SDG, Sustainable Development Goals, itu ada satu poin di mana no one left behind, atau tidak ada yang boleh ditinggalkan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Itu termasuk teman-teman difabel atau different ability, yang termasuk itu menjadi prinsip dalam pariwisata, bahwa pariwisata itu pariwisata yang modern, pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang bertanggung jawab, itu harus kemudian ramah terhadap difabel, dan layak kita kemudian membranding, menambahkan kata inklusif dalam branding Pinarak Bojonegoro. Pinarak Bojonegoro inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Bojonegoro. Wow, sangat luar biasa sekali.